Jakarta, ibu kota dengan jumlah penduduk lebih dari 9,9 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,41%. Sebuah kota penuh kontras, di mana modernitas dan tradisi berjalan beriringan dan gedung-gedung pencakar langit bertemu dengan kampung-kampung. Tingginya pertumbuhan penduduk dan harga serta kelangkaan tanah telah mengurangi ketersediaan perumahan yang terjangkau, sehingga memaksa sekelompok masyarakat hidup dalam kondisi sulit di pemukiman informal. Banyak pemukiman seperti ini berada di sepanjang Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung berasal dari dataran tinggi puncak yang mengalir ke Laut Jawa di utara, melewati gunung-gunung Merapi yang masih aktif, dan kota-kota besar seperti Bogor, Depok, serta Jakarta. Sungai Ciliwung menyediakan kesempatan di berbagai sektor, mulai dari memancing, sampai dengan pariwisata mengarungi sungai, memfasilitasi transportasi lokal, berfungsi sebagai sumber pasokan air untuk irigasi sawah, kehidupan harian rumah tangga, dan masih banyak lagi. Tapi, sungai ini sudah sangat tercemar dan membanjiri bantarannya setidaknya sekali dalam setahun. Ini menyebabkan kerugian miliaran dolar, mengakibatkan jumlah pengungsian yang tinggi dan memakan korban jiwa. Pembangunan pemukiman di sepanjang Sungai Ciliwung memberikan kontribusi terhadap peningkatan intensitas banjir di Jakarta yang sudah sangat rentan terhadap perubahan iklim, apalagi mengingat 40% wilayah Jakarta terletak di bawah permukaan laut. Pekerjaan konstruksi yang intensif telah merubah seluruh hutan dan plot pertanian menjadi tertutup aspal, dan hutan beton merubah daerah resapan air yang penting menjadi daerah yang tidak tembus air. Dan dengan demikian, peningkatan kecepatan aliran air hujan ke sungai menjadi ketinggian air terus meningkat. Ditambah lagi, Sungai Ciliwung menjadi tempat pembuangan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, dan pertanian. Kalau masa kecil saya tuh sebenarnya orang buang sampah nggak seperti sekarang. Sekarang kan hampir tiap ini kan orang banyak buang sampah. Itu pada waktu saya masih kecil itu mereka buang sampah nggak langsung ke kali, ada ininya, ada tempatnya. Jadi nggak sampai dibuang seperti ini. Dan sampah dulu di kali itu nggak sampah plastik styrofoam, nggak seperti gini. Sampah dulu tuh kebanyakan organik, jadi seperti daun-daunan, kayu, pohon pisang, terus pohon-pohon bambu gitu, seperti itu. Dan jarang sekali nggak dapetin masih kecil itu ngelihat sampah-sampah plastik seperti ini kan. Dan air itu dulu memang coklat, nggak hitam seperti gini, masih coklat. Yang paling banyak sampah itu sebenarnya dari Bogor, Depok, Pasar Minggu. Nanti coba kau lihat. Kalau mau banjir nih, ini kan masih surut ya. Nanti kalau udah mau banjir, air itu datang bau, warnanya hitam, baunya tambah. Airnya udah mulai mau besar, datanglah sampah tuh. Ah, itu bisa lihat. Jadi bukan dari sini. Sampah dari bisa bisa kayak gunung, kayak bukit-bukit gitu. Dibuang semua ke sini. Sejumlah lembaga pemerintah semakin menyadari bahwa pencegahan banjir perlu dijadikan prioritas utama dalam agenda politik, dan setelah mengambil sejumlah langkah proaktif untuk mengurangi dampak bencana banjir. Sejak tahun 2013 di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan dengan dibantu lembaga teknis serta pengawasan pemerintah provinsi, program normalisasi Sungai Ciliwung telah berjalan di Jakarta. Dalam 10 tahun ke depan, program tersebut berencana untuk memperlebar sungai sebesar 50 meter, memindahkan masyarakat yang ada di bantaran sungai, membangun jalan inspeksi selebar 7,5 meter di setiap sisi sungai, dan mempertahankan daerah hijau di ruang di antaranya. Relokasi menjadi prioritas utama dalam mengembalikan tanah ke fungsi aslinya dan meningkatkan kapasitas drainase sungai. Saat ini, lebih dari sebelumnya, ketakutan terbesar masyarakat bantaran sungai adalah menjadi korban penggusuran besar-besaran yang mendadak dan dipenuhi kekerasan. Setahun itu antara 3.000 sampai 7.000 kakak warga di Jakarta itu digusur paksa tanpa diberi alternatif apapun. Dan ini angka ini bervariasi dari tahun ke tahun dan tidak ada solusi yang jelas selalu. Menemui
warga miskin kota yang sudah digusur sampai 7-8 kali. Dan dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini sangat mengerikan kondisi ini. Dia tidak pernah dengan sengaja diberi akses, baik akses secara sosial, ekonomi, politik, budaya, dan tidak ada perlindungan dari pemerintah. Karena dia akan selalu dipandang sebagai warga ilegal. Pada tahun 2003 itu ada penggusuran yang besar-besaran di negeri ini, sehingga Indonesia itu mendapatkan julukan negara dengan internally displaced person yang paling banyak di dunia. Menurut Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali atau KKPK yang diadopsi oleh pemerintah, masyarakat yang terkena relokasi harus berpartisipasi dalam rancangan dan pelaksanaan rencana relokasi. Dan pemerintah harus bisa minimalisir dampak langsung maupun tidak langsung dari hal tersebut dengan cara menawarkan akses ke penampungan permanen yang memadai, mendukung mengembalikan mata pencarian, dan memberikan kompensasi atas kehilangan aset selain tanah. Namun pada praktiknya, tempat relokasi baru hanya menawarkan akomodasi sementara dan dengan demikian hanya memberikan solusi darurat. Rencana relokasi dibuat pemerintah secara sepihak, menggunakan pendekatan dari atas ke bawah, dan menerapkannya pada orang-orang yang bahkan tidak mereka undang untuk memberikan masukan, dan terkadang orang-orang tidak menyadari betul rencana relokasi tersebut yang hanya mereka dengar melalui media. Udah dingin gitu lagi berapa kali bapak mana di dalam ada kejelasan tuh kapan itu nggak tahu deh, kapan nggak tahu deh. Kurangnya dialog telah menciptakan kesenjangan antara apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan masyarakat dengan apa yang dipikirkan oleh pengambil keputusan tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan orang. Kompensasi yang tidak memadai bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi masyarakat bantaran sungai. Mereka memiliki masalah lain yang bersifat sosial ekonomi, dan mereka itu merasa kurang dipahami ketika pemerintah luput melihat gambaran yang lebih besar. Di Bukit Duri, penduduk di bantaran sungai bersama dengan tetangga mereka di Kampung Pulo, kurang lebih 1.000 rumah tangga harus dipindahkan sebelum Desember 2014. Sejauh ini, sejumlah blok bangunan telah didirikan di Kampung Melayu dan Cibesel untuk mereka. Masing-masing blok bangunan memiliki 100 unit apartemen yang telah dilengkapi dengan perabotannya untuk disewakan seharga Rp300.000 per bulan. Apartemen tersebut juga memiliki akses ke fasilitas dan pelayanan publik seperti klinik dan sekolah. Pemerintah juga berencana untuk memfasilitasi akses ke lapangan pekerjaan dengan membentuk kemitraan dengan industri yang ada untuk menyerap beberapa tenaga kerja yang direlokasi. Sebenarnya sih nggak susah. Orang biasa udah hidup di sini enak, biarpun kebanjiran udah kaya. Habis kan namanya sekolah, ada sekolah di sini dekat, nyari nafkah di sini apa-apa dekat. Coba kalau pindah, gimana? Susah sekolah, ntar pindah lagi. Dari duit juga susah. Ya susah. Tapi kalau mesti pindah, itu gimana kira-kira? Mau nggak mau? Ya mau nggak mau deh, pindah. Ya, selama itu nggak ngaruh sama keuangan Pak, konsep perjalanan itu nggak masalah. Ada yang hilang dari strategi relokasi ini, yaitu sistem perencanaan tradisional yang ditemukan di Bukit Duri dan sistem interaksi sosial yang meniru kampung tradisional Jawa. Kedua hal tersebut tidak dapat dipertahankan pada area relokasi. Kampung terbentuk seiring waktu, sebagai bagian dari upaya kolektif memiliki dua makna. Mereka mewakili esensi dari sebuah komunitas dan secara tradisional mengatur ruang komunal dan pribadi dari lingkungan sekitarnya. Upaya kolektif ini sangat penting dalam proses pembentukan identitas dan untuk melindungi struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia.
banyak kegiatan pengajian, ada kayak barita yang seperti masak bareng, makan bareng. Kalau di tempat baru belum tentu kenal sama orang. Iya, makanya Itu ada arisan. tuh maunya gitu. Di satu tempat aja gitu Bu ya. Iya, satu tempat, satu RT, apa dua RT. Kalau di Kami 8 kan selalu akur, Nah, selalu damai, nggak ada masalah. Wah, ini kerjasama sangat kuat. Dari 6, 7, 8 tuh gotongnya sangat kuat. masih kuat ya. Ada kebakaran, ada kematian, pokoknya antusiasnya memang kompak dari dulu sampai sekarang. Namanya mau warga enak kali gimana ya? Udah deket, udah ini. deket, udah kayak saudara gimana gitu. Ada apa-apaan bisa sama tetangga bisa improve gitu. Udah gampang. Iya udah gampang, udah enggak inilah. Kita kalau misalnya digusur, kalau tetangganya kayak begini, Kalau enggak, yang baru, dan kalau enggak ya Kemasyarakatan, sosialisasi antara kita dengan masyarakat yang lain sudah kayak bukan tetangga walaupun pendatang dari mana-mana gitu, kayak kampung halaman sendiri. Bagaimana sih rasanya kalau tumpah darah seperti hanya tumpah darah, itu yang saya beratkan karena untuk tinggal di kampung orang lain dan lagi belum tentu kumpul kayak Win, kayaknya nggak bisa, setahun juga belum tentu bisa. Selain itu, kampung itu sendiri penting bagi masyarakat yang telah mendiami daerah itu bersama-sama selama beberapa dekade dan menyebutnya sebagai kampung halaman mereka. Ini berbeda dengan asumsi pemerintah bahwa banyak pendatang yang baru-baru ini pindah ke daerah tersebut. Kenyataannya, sebagian besar dari mereka lahir di Bukit Duri dan merasa sangat dekat dengan kampung mereka. Bahagia di sini. Nanti terbiasa di sini. Iya, biasa di sini, pindah tempat yang lain kayak nggak betah deh. Iya, minta-minta mah nggak jadi deh, mohon kita ya. Udah lama di sini, udah berapa tahun nih. Jadi kalau semua jadi, tetangga pada pindah jauh-jauh itu, pindah kemana gitu. Rasa memiliki adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, banyak dari masyarakat tersebut merasa berat untuk pindah karena mereka harus melepaskan diri dari akar mereka tanpa adanya konseling psikologis bagi mereka. Dan hal yang lebih penting, bukanlah tempat untuk tidur, tetapi tempat untuk bekerja. Bukit Duri memiliki nilai lokasi yang strategis yang memfasilitasi pembentukan dan pemeliharaan jaringan distribusi yang luas. Kebanyakan warga Bukit Duri bekerja di sektor informal yang terdiri dari kurang lebih 33 profesi, mulai dari pembuatan bakpao, sapu, pemotongan ayam, lemari kayu jati, warung makan, pasar tradisional, dan banyak lagi. Ada satu kesamaan dari semua profesi tersebut, yaitu pendapatan yang tidak tetap. Hal ini menyeratkan bahwa warga tidak dapat mengakses kredit perbankan, dan sementara itu pemilikan lahan di Bukit Duri tetaplah tidak pasti. Dan itu berarti apartemen bersubsidi yang murah tetaplah terlalu mahal bagi warga Bukit Duri. Lebih jauh lagi, program yang diusulkan pemerintah untuk memastikan penciptaan lapangan pekerjaan terlalu banyak bergantung pada kesediaan sektor swasta untuk menyerap tenaga kerja dan tidak ada jaminan bahwa hal ini akan terjadi di lapangan. Tentu saja tidak ada jaminan sektor swasta dapat menampung jumlah besar tersebut, dan jarak yang dekat dengan Bukit Duri tidak menjamin warga dapat mempertahankan pekerjaan mereka karena batasan antara ruang kerja dan ruang hidup mereka seringkali tidak terlalu jelas. Bahwa yang selama ini kita tahu itu pemerintah itu
selalu sewa, dan itu ada kesan kalau itu temporary, jadi sementara. Dan yang kita tahu Rusunawa itu selalu kayak bangunan tinggi gitu, ada banyak lantainya, lebih dari 5 lantai. Sedangkan kalau kita di kampung bisa kita lihat kehidupan sehari-hari warganya, rumah itu adalah tempat bekerja, dan seringkali Rusunawa tidak bisa mengakomodasi kebutuhan itu gitu. Keterikatan warga dengan jalan itu dikaitkan dengan sektor informal ekonominya mereka gitu. Mereka berjualan, punya gerobak, dan di rumah jadi tempat bekerja gitu. Itu tidak bisa diakomodasi oleh Rusunawa yang ada sekarang. Dan seringkali kalau ngomongin penggusuran, terus ada relokasi, pemerintah menawarkan Rusunawa, tapi kalau kita tanya jumlah unitnya, seringkali itu tidak mencukupi. Si pekerjaannya jelas saya berdagang begini. Kalau mungkin pindah ke tempat lain belum tentu bisa dagang kayak begini. Ya iya, otomatis banyak kerugian yang saya alami. Tapi kalau program pemerintah siapa yang bisa ngelawan program pemerintah? Kalau pemerintah kita nurut. Yang penting jangan sampai masyarakat dirugikan. Itu alasan saya, cuma itu saja. Kalau memang tadi punya rumah ya punya rumah. Tadinya punya usaha ya punya usaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada pun lagi dan tidaknya nama kamu baru ya kita harus menata dari nol lagi. Biaya transportasi pulang pergi dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya akan ditanggung mereka sendiri. Jadi, apartemen memang menyediakan atap fisik, namun tidak menjamin akses kesempatan kerja atau transportasi umum yang mudah dan bersubsidi. Maka kami mengusulkan yang namanya desain kampung susun manusiawi Bukit Duri. Nah, gagasan ini kemudian kita usulkan kepada pemerintahan waktu itu yang baru, Jokowi dan Ahok sebagai gubernur yang baru yang mempunyai visi kemanusiaan yang baik menurut hemat saya, yaitu kampung yang dengan menyadari adanya tetap pelebaran sungai. Sekarang sungai rata-rata itu 20 meter, ini akan dilebarkan menjadi 35 atau 35 masih cukup untuk membangun bangunan tingkat, jadi semacam rumah tingkat 5. Yang bawah itu bisa untuk kegiatan ekonomi, jadi untuk pasar dan sebagainya, tetapi yang atas bisa untuk hunian. Dan kampung susun ini menjadi sangat khas karena memberi ruang sosial yang sangat luas kepada warga, dan ini belajar dari tradisi-tradisi di kampung tradisional yang interaksi sosial antara masyarakatnya dan kohesi sosial itu masih kuat. Seperti misalnya diusahakan dapur bisa bersama atau MCK bisa bersama. Jadi ada interaksi sosial dan banyak sekali tempat untuk pertemuan secara sehat. Dan sedapat mungkin usaha-usaha sektor informal di situ diakomodasi di dalam bangunan itu, sistem bangunan itu, sehingga tidak dijilid justru dan tidak diubah sama sekali, tetapi diperbaharui, sistemnya diperbaiki, dibuat lebih bersih dan sensitif terhadap lingkungan gitu. Dan yang lebih penting lagi bahwa bangunan itu dikerjakan secara partisipatif, jadi warga menjadi arsitek bagi kampungnya sendiri. Jadi yang kemarin itu cuma kita mulai dengan diskusi misalnya lebar jalan gitu. Mereka bisa melihat masalah-masalah, misalnya lebar jalan sekarang yang ada di Bukit Duri itu semakin sempit karena banyak gerobak-gerobak yang mereka butuh untuk jualan usahanya. Terus mau ditaruh di mana gitu kalau nggak di tepian jalan. Akhirnya mereka mengusulkan, oh kenapa sih rumahnya nggak naik gitu, dalam arti ada jadi terminal untuk naruh gerobak, terus mereka bisa jualan, bisa masak di bawah itu, dan tinggal di lantai atasnya gitu. Itu jadi kayak usulan sederhana yang bisa jadi ya udah. Dan jumlah lantainya tidak tinggi, jadi kita masih bisa menggunakan tangga dengan nyaman, dan kita masih bisa melihat jalan lebih dengan dekat.
karena ya kedekatan dengan jalan itu sangat penting gitu, karena mereka usahanya di sektor informal, jualan dengan gerobak, jadi itu apa ya, ngelihat barangnya mereka itu juga penting gitu. Terus juga masalah ini sih, kebiasaan yang ada di kampung kalau mereka tuh hidup bertetangga, saling menjaga satu sama lain. Kebayang kalau misalnya rumah susunnya dibuat dengan lebih dari 5 lantai, untuk keamanannya juga akan berbeda dengan misalnya maksimum misalnya 4 atau 5 lantai gitu. Mereka masih saling jaga lah, masih bisa ngelihat ke jalan dengan mudah gitu, ngelihat anak-anaknya kalau ditinggal kalau saat mereka bekerja. Terus juga di sini warga juga menawarkan kalau sebenarnya kalau mereka dikasih pelatihan atau dikasih pengetahuan tentang bagaimana mengolah material bangunan, itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih murah daripada apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah gitu. Jadi mencoba untuk berinovasi, berkreasi gitu dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitarnya. Kalau lihat kondisi di banjir di Jakarta, tidak bisa pakai konkret sheet pile di sungai, karena kalau pakai konkret air lebih cepat di Jakarta Utara, dan Jakarta Utara sudah penuh dengan air. So, solusi dari Ciliwung Merdeka di dalam konsep vertical kampung pakai tanah. Tanah bisa bantu banjir karena air absorb di dalam tanah. Masyarakat bisa bantu sungai kalau ada support dari pemerintah. Di dalam kampung vertical juga ada sistem ambil air dari hujan, pakai sendiri, bukan harus pakai sumber air. Pemprov DKI yang waktu itu punya kemauan politik untuk memenuhi harapan ini yang disebut kampung deret. Nah, pemerintahan Jokowi, Ahok waktu itu punya rencana akan membangun 27 kampung deret. Sebetulnya kampung susun manusia Bukit Duri ini rencananya akan menjadi pilot project bagi kampung deret. Sebenarnya sebagai gagasan diterima, tetapi belum bisa terwujud. Sekali lagi ini problem politik di tingkat atas, karena ternyata negara Indonesia cenderung belum siap kalau suatu usaha itu dilakukan oleh sebagian besar, partisipasi besar oleh warganya sendiri. Kita hanya bertanya kepada Pemprov DKI kenapa belum terwujud, masih sulit dengan PU. Tetapi kalau PU ditanya, mereka mengatakan kesulitannya dengan Pemprov DKI. Dan itu jawaban klasik buang bodi yang selalu dilakukan sudah 10 tahun lebih. Selalu begitu. Warga yang jadi korban. Mestinya negara ini melakukan sinkronisasi di dalam proyek-proyek itu, jadi lebih efektif. Jangan sendiri-sendiri. Pemprov DKI mempunyai rencana proyek sendiri di lokasi yang sama, di lingkungan komunitas yang sama. PU punya proyek sendiri di lokasi yang sama, komunitas yang sama. Menteri Perumahan Rakyat punya sendiri. Wah, ini gila, dengan sumber dana yang berbeda-beda. Karena pemerintah telah mengambil sikap tegas tentang relokasi. Penting sekali untuk menemukan keseimbangan yang tepat yang memungkinkan pemerintah mencapai sasarannya dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Memaksakan sebuah segmen populasi mengadopsi apa yang dianggap kaum elit sebagai cara hidup yang lebih baik bukanlah solusi yang diinginkan, karena hal itu hanya mempromosikan gaya hidup yang tidak mampu diraih oleh masyarakat miskin dan sama sekali tidak diinginkan oleh mereka. Ide adanya kampung vertikal memberikan gaya arsitektur alternatif yang berfokus pada pelestarian mata pencaharian dan ruang lingkup sosial yang diwarisi dari kampung. Apabila relokasi bukan menjadi masalah utamanya, maka kampung vertikal dapat dibangun di area relokasi. Ya, harapannya ya pasti kan untuk kehidupan lebih layak pasti mau, terus pendidikannya juga untuk anak-anak atau dari prasekolah sampai sekolah pendidikannya harus ditingkatkan. Kesenjangan sosial, ya pokoknya nggak ada diskriminasi lagi gitu.
Sejauh ini, upaya pemerintah untuk mengatasi daerah kumuh di sepanjang Sungai Ciliwung hanya bersifat dangkal dan sering diikuti kepentingan pemodal besar. Tetapi, relokasi masyarakat miskin perkotaan tanpa mengambil langkah-langkah nyata dalam memerangi kemiskinan dan memahami penyebabnya hanyalah akan memindahkan satu masalah dari satu daerah ke daerah lainnya. Hanya dialog saja yang akan membantu mengurangi konflik dan kesalahpahaman antara berbagai lapisan masyarakat setelah adanya peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi antara badan pemerintah di berbagai tingkatan. Maka pemerintah akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas relokasi berkat masukan dari masyarakat. Baru kemudian pemerintah dapat mengusulkan solusi yang lebih baik. Relokasi yang bertanggung jawab akan memungkinkan warga bantaran sungai dan generasi mendatang untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Agar berkelanjutan secara jangka panjang, relokasi harus lebih komprehensif dan harus mengakui bahwa apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang tidak hanya datang dari bentuk uang dan aset fisik, tapi juga dalam bentuk peluang dan aset budaya.